Nomor 17. Bagaimana hubungan antara algoritma TikTok dan fenomena brain rot seperti yang dijelaskan dalam teks? Nah, apa hubungan atau bagaimana hubungan antara algoritma TikTok nih dengan dan uh, fenomena brain rot ini? Silakan. Ada yang sudah ketemu jawabannya? Nah, langsung ada yang menjawab yang C nih. Yang lain setuju yang C jawaban untuk soal nomor 17 ini. Nah, ada yang sudah uh, menemukan jawabannya itu yang C. Nah, kita sambil menunggu jawaban yang lainnya nih. Kata kuncinya apa? Nah, ada algoritma ya. Ada kalian temukan di paragraf 2, tepat tidak? Algoritma. Nah, ini ya. Dari sanalah nih muncul tren video hiburan berdurasi pendek berbasis algoritma yang memprioritaskan gratifikasi instan di atas substansi katanya ya. Dan seterusnya nih. Nah, ini kata kuncinya ada di sebelumnya dibahas apa di kalimat yang sebelumnya. Kendati pun saat ini nyaris semua pelantar itu platform ya. Pelantar medsos memiliki fitur video pendek yang bisa digulirkan sampai kiamat katanya nih. TikTok ini adalah pelopornya katanya nih. Oke, apa kaitannya antara TikTok, algoritma TikTok dengan apa tadi brain rot tadi ya? Nah, katanya ini berbicara soal brain rot, mau tidak mau kita mesti bicara soal TikTok katanya. Nah, dijelaskan karena saat ini nyari semua pelantar itu eh, memungkinkan gitu ya ada eh, video bukan memungkinkan ya tersedia fitur video pendek sampai bahkan katanya nih ya bisa digulirkan sampai kiamat. Nah, TikTok ini sebagai pelopornya dan seterusnya. Nah, jadi eh, apa hubungan antara brain rot ini dengan algoritma TikTok? Kita lanjutkan tadi ya, tadi berbasis algoritma yang memprioritaskan gratifikasi instan di atas substansi, katanya kayak gitu ya. Nah, terus dilanjutkan kolom FYP, TikTok, eh, misalnya nih, menyajikan injeksi dopamin tanpa henti, katanya. Video-video yang ditampilkan sudah dikurasi melalui program algoritmik untuk proses ya, melalui proses algoritmik untuk menahan penonton selama mungkin di pelantar tersebut. Nah, ada yang setuju dengan saya juga ya. Nah, apakah di antara kalian semuanya di sini atau semuanya di sini punya akun TikTok? Apakah eh, semuanya punya nggak nih? Ibu, kalau ibu ya, ibu eh, pernah ibu install, tapi ibu hapus kembali ya. Nah, mungkin untuk generasi kalian apakah butuh atau tidak tergantung mungkin personalnya ya. Oke, ada ya. Oke, nah ibu akan munculkan. Ini terlalu besar atau seperti apa? Nah, apakah sudah cukup tulisannya? Zoom-nya apakah cukup atau silakan. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi, untuk soal nomor 17 tadi ada yang setuju. Oke. Untuk soal nomor 17 tadi ya ada dua orang yang sepakat nih dengan jawaban yang C. Oke ya. Yang C ini tepat yaitu apa? Algoritma TikTok menyajikan konten yang memberikan kepuasan instan, membuat pengguna terbiasa dengan hiburan cepat dan dangkal. Tadi kata kuncinya apa? Ada kata kunci instan ya. Memprioritaskan nih bahasa di teks paragraf 2-nya. Memprioritaskan gratifikasi instan. Kayak gitu ya. Di atas substansi. Jadi dibandingkan dengan atau tidak mengedepankan isinya. Kayak gitu ya. Nah, termasuk yang tidak apa ya, anggaplah secara konten itu kayak tidak ada isinya, edukasi dan lain-lainnya kayak gitu ya. Hanya sebatas hiburan katanya gitu ya. Di sini dibahasakan seperti apa membuat pengguna terbiasa dengan hiburan cepat dan dangkal. Kayak gitu. Nah, tepat nih yang C. Ini sesuai dengan paragraf 2 ya. Oke.
Nah, Ibu tidak tanda ini. Sebentar ya, Ibu akan cari. Ibu sampaikan aja ya, sementara Ibu sampaikan aja untuk, oke. Nah, untuk soal nomor 17 yang C. Oke, atau Ibu munculkan di kolom chat ya. Atau nanti di akhir, kalau tidak lupa, Ibu akan munculkan ya. Nah, jadi 17 yang C. Oke, kita lanjutkan ya untuk soal nomor 18. Silakan. Jika fenomena brain rot terus berlangsung, perubahan apa nih yang kemungkinan besar akan terjadi pada pola konsumsi informasi masyarakat? Yang ditanyakan prediksi berdasarkan informasi yang ada dalam sebuah teks, kayak gitu ya. Jika terus berlangsung nih fenomena tersebut ya, perubahan apa yang kemungkinan besar akan terjadi pada pola konsumsi informasi masyarakat? Nah, ada yang menjawab untuk nomor 18B, ada yang setuju B juga, sepakat dengan B juga ya untuk nomor 18. Kita lihat opsi B itu apa? B itu orang-orang akan lebih sulit berkonsentrasi pada informasi yang kompleks dan lebih memilih konten cepat. Nah, ini bisa ya jawabannya yang B. Nah, sementara Ibu lisankan saja ya. Jadi tepat ya jawaban untuk nomor 18 itu adalah yang B. Oke, tepat jawabannya yang B. Kenapa bukan yang A? Masyarakat akan lebih menyukai konten yang mendalam. Nah, tidak ya. Karena fenomena brain rot ini sejalan dengan konten yang eh, anggap misalkan konten yang tidak berisi gitu ya. Yang tidak memiliki edukasinya atau tidak ada eh, informasi yang penting ya, hanya sebatas hiburan kurang lebih seperti itu. Jadi bukan yang A. Kenapa bukan yang C? Konten edukatif akan semakin banyak dikonsumsi. Nah, ini juga kebalikannya ya. Yang delta gimana? Medsos akan menghapus fitur video pendek untuk mengurangi dampak buruknya. Ini juga tidak tergambar ya dalam teksnya. Arahnya, kecenderungannya tidak seperti itu di dalam teksnya ya. Terus yang E, pengguna internet akan berhenti menggunakan medsos secara perlahan. Ini juga tidak tergambar kecenderungannya seperti itu. Jadi prediksi kalau nih fenomena brain rot ini terus berlangsung, perubahan terhadap pola konsumsi informasi masyarakat itu apa yang akan terjadi, perubahan yang terjadi seperti apa, yaitu orang-orang akan lebih sulit berkonsentrasi ya pada informasi yang kompleks dan lebih memilih konten cepat. Seringnya kan uh, menggunakan atau seringnya yang ditonton itu adalah video pendek dibandingkan video panjang ya. Apalagi pembahasannya yang terlalu berat, nah itu jarang dikonsumsi oleh mayoritas pengguna medsos kayak gitu ya. Yang namanya jarang sebenarnya bukan tidak ada yang uh, menjadi bukan konsumen ya, apa nih? Bukan penikmat juga ya. Intinya adalah ada juga ya kalangan yang lebih menyukai informasi yang bersifat edukasi, mendalam ya. Nah, tapi mayoritas ya karena seringnya disuguhkan dengan video pendek ya, itu akan itu lambat laun akan mengubah atau setelah gitu ya, telah mengubah pola konsumsi terhadap informasi masyarakat kita saat ini ya, seperti itu. Oke, ada yang sudah menjawab untuk soal selanjutnya. Nomor 19, ada yang setuju dengan yang A, terus, nah, ada yang berbeda nih. Ada yang B untuk 19, terus ada yang A. Berarti antara dua ya, A dengan B. Oke, kita bahas. Nah, untuk nomor 19. Apa yang ditanyakan untuk nomor 19? Berdasarkan perkembangan teknologi dan kebiasaan pengguna medsos, oke, bagaimana kemungkinan besar platform medsos akan berevolusi untuk mengatasi dampak brain rot? Kayak gitu ya. Ulangi, berdasarkan perkembangan teknologi dan kebiasaan pengguna medsos,
Bagaimana nih kemungkinan besar platform medsos akan berevolusi untuk mengatasi dampak brain rot ya. Dampaknya dijelaskan dalam teksnya ya. Terus apa nih kemungkinan yang akan dilakukan gitu ya kurang lebih dari platform yang ada untuk mengatasi dampak yang dari fenomena brain rot ini. Oke, kita cek A dengan B ya. Tadi ada yang menjawab A dan B. Kalau yang A, platform akan mulai mengutamakan konten dengan nilai edukatif lebih tinggi untuk menyeimbangkan konsumsi pengguna. Jadi dicari lawannya ya, cari lawannya yang lebih dimunculkan, diberi ruang yang lebih banyak kayak gitu ya. Terus yang B, medsos akan tetap mempertahankan algoritma mereka tanpa perubahan signifikan. Nah, karena yang ditanyakan untuk mengatasi dampak brain rot ya. Nah, yang mana? Nah, itu yang A ya. Sementara gini aja ya, lisan dulu. Oke. Jadi jawabannya itu nomor 19 adalah yang A. Nah, ada kemungkinan yang lain tidak? Silakan. Nah, silakan ada yang ingin disampaikan dulu. Nah, sebentar Ibu akan coba. Kita lanjutkan ke soal nomor selanjutnya. Nomor 20. Pernyataan berikut yang paling sesuai dengan isi bacaan adalah, kita cek nah, atau ada yang sudah menemukan jawaban untuk soal nomor 20 nih. Ada yang menyebut yang delta untuk 20 ini. Nah, ada yang sepakat dengan delta juga. Kita bahas ya. Yang lain bagaimana? Delta juga nih. Ada 3 orang yang setuju dengan delta. Kenapa yang paling sesuainya itu yang delta? Nah, jadi gue munculkan dulu ya. Jawabannya tepat yang delta. Apa itu delta? Yang D, meskipun banyak konten bermanfaat di TikTok, konten ringan yang memicu brain rot jauh lebih dominan ya. Nah, ini sesuai dengan isi bacaan. Kita lihat ya, ada sebenarnya konten yang bermanfaat, tapi konten ringannya itu lebih banyak ya, lebih mendominasi kayak gitu. Nah, di sini ya hanya saja konten-konten semacam ini. Nah, semacam apa? Nah, contohnya ini ya, di Amerika Serikat misalnya nih, banyak anak muda akhirnya menemukan kebenaran tentang hal yang terjadi di Palestina berkat TikTok. Kayak gitu ya. Nah, hanya saja konten-konten semacam ini masih kalah telak secara jumlah dibanding konten yang menyebabkan brain rot tadi, kayak gitu ya. Seperti itu. Sudah, jadi ini salah satu eh, yang menunjukkan kenapa kita pilih jawaban yang sesuainya itu adalah yang delta. Kenapa bukan yang A misal? Brain rot hanya dialami oleh gen alpha katanya karena mereka paling sering menggunakan medsos. Sebelumnya ada bahasan ya dalam teksnya. Kenapa tidak kalian pilih yang A nih? Nah, sini mulanya istilah tersebut jamak digunakan oleh para pengguna internet dari generasi alpha. Nah, namun makin hari relevansi istilah tersebut terhadap seluruh pengguna internet makin terasa. Jadi tidak hanya terjadi pada gen alpha aja ya, tapi juga seluruh pengguna internet juga terkena fenomena ini, mengalami fenomena ini ya, kayak gitu. Jadi kurang sesuai yang A itu, ibu tanda yang ini lagi ya. Oke, kenapa bukan yang B? Semua konten di TikTok menyebabkan brain rot, ulangi, semua konten di TikTok menyebabkan brain rot karena tidak memberikan manfaat sama sekali. Nah, kenapa tidak kita pilih yang B? Di sini ada semua ya. Padahal di TikTok juga ada yang bermanfaat kayak gitu ya. Tapi kalah dominannya kayak gitu ya. Lebih didominasi oleh konten yang ringan dan lain-lain ya. Seperti itu. Kenapa tidak kita pilih yang C? Pengguna TikTok tidak bisa lagi membedakan mana konten yang substansial dan mana yang ringan. Jadi informasi dalam teksnya tidak tergambar, tidak bisa membedakan ya. Lebih ke
eh, menjelaskan fenomena masyarakat pengguna internet gitu ya, yang lebih memilih gitu ya, lebih memilih konten yang ringan. Nah, jadi tidak bisa kita sebut, tidak bisa membedakan antara keduanya, antara yang substansial dengan yang ringan. Tidak dijelaskan, tidak bisa membedakan gitu ya. Oke, kenapa bukan yang konten video pendek tidak memberikan peluang bagi penyebaran informasi penting seperti isu Palestina? Kenapa tidak yang ini tidak sesuai? Ada peluangnya, maksudnya adalah ada konten yang eh, bisa menyebarkan informasi penting nih, ya seperti isu Palestina nih ada dimunculkan atau ada juga yang share ya di TikTok juga ada, hanya kalah dominan tadi ya seperti itu. Sudah, jadi yang paling sesuai itu tepat yang delta untuk soal nomor 20. Sementara Ibu tandanya seperti ini ya. 20 delta. Kita lanjutkan ke soal nomor 1 di kaji latih selanjutnya. Silakan boleh munculkan jawaban kalian. Membahas mengenai stetoskop ya. Nah, di sini ada yang menjawab yang B. Nah, beragam nih, ada yang C, ada yang B. Oke, ada 2 jawaban dari kalian, ada B, ada C ya. Dari 3 siswa di antara kalian nih yang menjawab soal nomor 1. Yang lain bagaimana? Boleh munculkan. Nah, sepanjang ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi jangan ya, atau bukan jangan kaget ya, sudah tidak kaget lagi ya untuk teks dalam soal subtes literasi ya, paragrafnya identik panjang-panjang. Oke, sekarang sedang membahas halaman 356. Silakan. Nah, itu ya, halaman 356. Kita lanjutkan. Tadi ada yang B, ada C ya, kita bahas ya. Ketika stetoskop akustik sedang digunakan, terjadi penjalaran apa? Sini ada di antara 5 pilihan ini kalian setuju yang mana? Terjadi penjalaran apakah gelombang bunyi dari dan seterusnya, apakah gelombang akustik dan seterusnya, atau sinyal listrik dari dan seterusnya. Oke, kita bahas ya. Apa yang ditanyakan? Stetoskop akustik. Kayak gitu. Stetoskop akustik di sini ada munculnya di paragraf berapa? Nah, ini diperkenalkan di paragraf 1 ya, terus dimunculkan juga di paragraf 2-nya. Nah, di sini paragraf 3 dimunculkan ada jenis lain ya. Jenis lain stetoskop selain akustik kayak gitu ya. Nah, kita bahas untuk soal nomor 1. Terjadi penjalanan apa ketika stetoskop akustik digunakan? Nah, kita lihat ya, stetoskop akustik adalah peralatan medis untuk mendengarkan bunyi yang berasal dari dalam tubuh manusia. Oke. Nah, ada yang menjawab 1B nih. Berarti ada 2 jawaban di antara kalian. Ada B, ada C. Kita bahas ya. Stetoskop terdiri atas 3 bagian. Ada bagian pertama yang ditempelkan pada tubuh pasien. Kebayang ya? Ada yang belum pernah diperiksa oleh dokter? Berarti sehat ya? Oke, bagian kedua yang diletakkan pada lubang telinga tenaga medis. Sudah kebayang? Dan bagian ketiga berupa selang kecil berongga berisi udara yang menghubungkan bagian pertama dan kedua. Oke, selang biasanya dibuat mencabang katanya sehingga kedua sisi telinga tenaga medis dapat dihubungkan dengan stetoskop ya. Nah, melalui stetoskop, tenaga medis dapat apa? Mendengarkan bunyi yang berasal dari dalam tubuh pasien. Tenaga medis akan mendapatkan gambaran kesehatan pasien melalui ketidaknormalan bunyi yang terdengar melalui stetoskop.
Oke. Nah, antara B dengan C kita bahas ya. Nah kita bandingkan antara B dengan C. B itu apa? Diawali dari gelombang bunyi. Kalau C apa? Gelombang akustik. Nah, apa ya? Dua kata tentu yang maknanya jadi berbeda gitu ya. Oke. Apakah gelombang bunyi atau gelombang akustik? Kayak gitu. Kalau yang B itu gelombang bunyi dari pasien ke tenaga medis. Kalau yang C apa? Gelombang akustik dari tenaga medis ke pasien. Silakan. Sumbernya dari mana bunyi itu? Kayak gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Memang terlihat di sini ya, melalui stetoskop tenaga medis dapat mendengarkan bunyi. Nah, tapi bunyinya dari mana? Bunyi yang berasal dari dalam tubuh pasien ya. Kayak gitu. Tenaga medis akan mendapatkan gambaran kesehatan pasien melalui ketidaknormalan bunyi yang terdengar melalui stetoskop ya. Nah, jadi sepakat tidak nih dengan yang B? Nah, jawaban untuk soal nomor 1 itu yang Bandung ya. Gelombang bunyi yang B nih, gelombang bunyi dari pasien ke tenaga medis. Ada kemungkinan yang lain nggak? Silakan. Sudah ya, jadi satu yang B ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Peralatan medis. Nah, sebentar Ibu akan munculkan di kolom chat ya. Nomor 1 yang B ya. Oke, sekarang nomor 2. Nomor 2 itu yang ditanyakan apa nih? Peralatan medis jenis elektronik yang disebutkan dalam bacaan adalah peralatan yang fungsinya mengubah gelombang bunyi dari organ tubuh pasien menjadi apa? Kalau yang apa? Sinyal listrik ya, terus memperkuat amplitude sinyal listrik dan seterusnya. Yang berbeda antara nah A sampai C itu sinyal listrik nih. Kalau delta dan E sinyal digital. Nah, kita lihat nih jawaban kalian. Ada yang menjawab untuk nomor 2 ini yang A. Ada yang A juga ya. Nah, sepakat dengan A. Nomor 2 oke. Semuanya sepakat yang A ya. Kita cek untuk soal nomor 2. Nah, kita lihat untuk soal nomor 2 ini kalian temukan di mana? Paragraf 3 ya. Kita lihat lagi soalnya. Nah, peralatan medis jenis elektronik yang disebutkan dalam bacaan adalah peralatan yang fungsinya mengubah gelombang bunyi dari organ tubuh pasien menjadi apa? Kalau apa tadi? Tadi apa? Menjadi sinyal listrik ya, dan seterusnya. Nah, kita lihat nih, kalau di paragraf 3 ini, nah, tepat ya jawaban yang A. Jadi stetoskop elektronik adalah stetoskop yang mengubah gelombang bunyi menjadi apa? Sinyal listrik ya. A sampai C itu sinyal listrik. Jadi bukan sinyal digital ya. Sinyal listriknya terus dilanjutkan memperkuat amplitudo sinyal dan kemudian mengubah sinyal menjadi gelombang bunyi yang lebih kuat. Nah, itu sesuai dengan teksnya ya yang A ini ya. Ya. Jadi jawabannya tepat yang A. Ya, sementara Ibu tandai sebenarnya aja ya. 2 yang A. Oke, kita lanjutkan. Nomor 3. Menurut bacaan stetoskop digital yang murah memungkinkan apa? Silakan. Ini membahas stetoskop digital. Ada di paragraf berapa? Silakan untuk soal nomor 3. Kata kuncinya, ada kata murah tidak? Atau ada yang semakna dengan murah? Ada kata kunci apa lagi? Stetoskop digital ya. Oke. Kalian temukan di mana? Di paragraf berapa?
Oke, ada kata kunci murah di mana? Paragraf terakhir ya. Oke, Ibu cek jawaban kalian. Ada yang menjawab yang C untuk nomor 3 ini. Ada yang setuju dengan C juga. Yang lain bagaimana? Untuk soal nomor 3. Nah, sebelum kita lihat C, di sini ada apa? Kata kunci murah. Konteksnya tentu yang membahas stetoskop digital ini ya. Nah, di paragraf terakhir ya. Ke depan, stetoskop digital diharapkan apa? Semakin murah ya. Sehingga dapat dimiliki setiap orang. Kayak gitu ya. Keberadaan Keberadaan stetoskop digital sangat mendukung apa? Pengobatan digital ya. Istilah untuk konsultasi jarak jauh pasien ke dokter dengan menggunakan teknologi informasi ya dan seterusnya. Nah, ini sangat bermanfaat ya pengobatan digital ini bagi orang yang berada di pelosok, orang yang sibuk, orang yang sedang bepergian ya. Nah, kita cek opsi apa C ya. C itu pasien kayak memungkinkan apa nih kelanjutan kalimat sebelumnya seperti apa? Menurut bacaan stetoskop digital yang murah memungkinkan apa? Kita cek ya. Memungkinkan pasien memilikinya, terus apa lagi? Menggunakannya dan apa? Mengirimkan hasil observasinya secara digital ketika pengobatan digital berlangsung. Gitu ya. Jadi eh, selalu update ya secara waktu nih eh, kondisi pasiennya seperti itu. Nah, itu jawabannya tepat yang C. Bisa mudah dimiliki oleh pasien ya, berarti karena terjangkau atau murah tadi ya. Berarti bisa menggunakannya kalau sudah memilikinya. Terus bisa mengirimkan hasil observasinya secara digital ya dan seterusnya. Oke, udah tepat. Oke, ada yang bertanya nih, alasan nggak pilih yang B, kenapa? Kita cek, kita bandingkan dengan yang B nih. Boleh ya kita bahas. Apa bedanya dengan B nih? Kalau B, memungkinkan apa? Pengobatan digital dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun secara baik dengan tarif penggunaan aplikasi yang lebih murah. Oke, dimanapun dan kapanpun ini tepat nih, ya. Dimanapun dan kapanpun. Terus secara baik dengan tarif penggunaan aplikasi yang lebih murah. Nah, di sini pembahasan tarifnya itu kurang sesuai ya dengan bahasan dalam teksnya. Kalau dilihat B itu kenapa tidak kita jadikan jawabannya? Nah, arahnya tidak ke situ. Kayak, jadi kan ke depan stetoskop digital diharapkan semakin murah dan seterusnya. Nah, ini nih ada kata kunci sehingga apa? Dapat dimiliki. Ada kata kunci dapat dimiliki. Berarti dimunculkan kembali. Nah, dimunculkan kembali kata kunci memiliki di C ya. Terus apa lagi? Kalau dimiliki berarti bisa digunakan. Walaupun di sini tidak ada kata kunci menggunakannya atau gini. Oh, ada nih. Istilah untuk konsultasi jarak jauh pasien ke dokter dengan menggunakan teknologi informasi secara tersirat ya. Tersirat dan tersirat nih sebenarnya ada kata kunci itu tapi tadi uh, memiliki ya menggunakan kayak gitu. Tadi mungkin kenapa melihat B ini ada kemungkinan bermanfaat, sangat bermanfaat nih bagi orang yang berada di pelosok ya. Itu kan dimanapun bisa ya. Orang yang sibuk berarti kapanpun bisa nih. Orang yang berpergian juga, sedang berpergian juga kan, itu juga arahnya bisa ke B sebenarnya. Nah, tapi di B ini akhirnya tidak kita pilih. Di sini ada bahasan tarif penggunaan aplikasi yang lebih murah. Jadi uh, tidak mengarah ke situ jawabannya ya, seperti itu. Seperti itu. Terus ditambah lagi kenapa yang C ada kata kunci memilikinya. Itu silakan. Ada yang ingin disampaikan? Oke, kalau atau sambil menunggu tanggapan kalian, Ibu kan ke soal nomor 4 ya.
Nomor 4 silakan. Jawaban kalian apa? Jadi sebelum ke nomor 4 tadi apa? Nomor 3 yang C ya. Sementara Ibu akan masukkan di kolom chat aja ya. 3 yang C. Nah, untuk nomor tadi ada yang sebelumnya tadi Ibu melihat ada yang menjawab yang B, apakah untuk nomor ini, nomor 4 ini atau sudah. Nah, untuk nomor 4 ada yang menjawab yang A. Oke, terus ada yang A juga. A, ya. Oke, kita bahas ya. Kalian setuju dengan yang A? Nih, kita cek apa perbedaan fungsi stetoskop akustik dan stetoskop Doppler nih. Perbedaannya antara dua jenis stetoskop ini apa secara fungsi nih, akustik dan Doppler ya. Tadi apa yang A nih kita bahas. Kalau katanya nih yang A itu stetoskop akustik mendeteksi bunyi dari organ tubuh, sedangkan stetoskop Doppler mendeteksi gerak organ tubuh. Bedanya kalau di Doppler itu gerak gitu ya, gerak organ tubuh. Oke, kalau yang A apa? Bunyi organ tubuh. Kalau yang A maksudnya A ini untuk stetoskop akustik mendeteksi bunyi dari organ tubuh ya. Kalau stetoskop Doppler mendeteksi apa? Gerak organ tubuh. Oke, ada yang sepakat dengan A juga. Kita bahas, kita cek. Nah, kita cek yang akustik nih, perbedaan akustik dan Doppler kan ya. Nah, cara kerja ini paragraf berapa? Paragraf 2 ya. Cara kerja stetoskop akustik adalah katanya sebagai berikut nih. Gelombang bunyi dari dalam tubuh menggetarkan plat logam tipis yang terdapat di bagian pertama stetoskop ya. Apa nih yang uh, dimunculkan di sini gelombang bunyi ya? Terus getaran pelat tersebut menimbulkan perubahan tekanan udara yang berada di dalam selang secara periodik. Pada akhirnya, perubahan tekanan tersebut menggetarkan pelat tipis pada bagian kedua dan menghasilkan bunyi. Nah, intinya kata kuncinya bunyi ya. Menghasilkan bunyi yang kemudian ditangkap telinga tenaga medis ya. Terus dijelaskan lagi di paragraf selanjutnya. Stetoskop akustik tidak mampu mendeteksi bunyi dengan tingkat bunyi rendah. Intinya kata kuncinya adalah mendeteksi bunyi gitu ya, seperti itu. Nah, itu untuk yang akustik ya. Kalau apa tadi satu lagi, Doppler ya. Oke. Doppler itu katanya mendeteksi gerak gerak organ tubuh. Ada di paragraf berapa? Paragraf 4 ya. Nah, kita lihat di sini. Pada kita lihat dari mana? Yang ini ya, kita lihat oke. Pada stetoskop Doppler, efek Doppler terjadi ketika gerak organ tubuh memantulkan gelombang bunyi sehingga frekuensi gelombang yang dipantulkannya teramati memiliki frekuensi yang berbeda dengan frekuensi gelombang sebelum dipantulkan. Sudah, jadi sampai situ sudah terlihat perbedaannya ya. Yang dideteksi itu adalah gerak organ tubuh untuk yang stetoskop Doppler. Kayak gitu. Jadi tepat ya nomor 4 yang A. 4 yang A. Silakan, ada kemungkinan yang lain nggak? Sementara Ibu tandai, Ibu ketikkan di kolom chat ya, 4 yang A. Ibu ada kendala nih untuk memberi tanda di layar ya. Oke, sudah 4 yang A. Sekarang nomor 5. Di antara dua pasangan stetoskop berikut, mulai munculkan jawaban kalian, yang paling lengkap memberikan informasi kondisi denyut jantung pasien. Pilihannya di sini akustik dan digital, dua jenis stetoskop itu, atau yang B akustik dan elektronik, atau yang mana? Nah, ini ada oke. Ya, oke Ibu coba ya.
Oh, Ibu cari ini ya, soalnya ini bukan. Nah, Ibu baru ini. Oke, nomor 4. Oke, nomor 4 kita coba tandai ya. Udah ketemu nih akhirnya toolsnya. Oke, sebentar. Nomor 4 ya, tandai di teksnya. Oke. Nah, ada yang, nah sebelum ke soal nomor 5 ya, ada yang ingin ditandai teksnya untuk soal nomor 4. Nah, ini ya, tadi kenapa Ibu tidak tandai teksnya? Karena, oke, Ibu sedang mencari ini. Ini ya, oke. Sebentar, toolsnya baru ketemu. Oke, untuk yang eh, paragraf, sebentar. Nah, sebelum ke soal nomor 5 ya, Ibu akan tandai kenapa jawaban untuk soal nomor 4 itu yang A. Di sini perbedaan antara stetoskop akustik ya dengan Doppler ya. Nah, yaitu kalau stetoskop akustik itu yang dideteksi apa? Gelombang bunyi ya, gelombang bunyi gitu. Di sini gelombang bunyi dari dalam tubuh menggetarkan plat logam tipis dan seterusnya. Gitu ya. Dari alur seperti itu, nah di sini katanya nih, pada akhirnya perubahan tekanan tersebut menggetarkan plat tipis pada bagian kedua dan menghasilkan bunyi yang kemudian ditangkap telinga tenaga medis. Bunyi organ tubuh ya. Kalau yang, nah itu yang akustik kan ya. Nah sekarang, apakah ini akan bergeser? Oke. Oke, sebentar ya. Nah, kalau Ibu hapus lagi nggak masalah. Ibu hapus dulu ya. Oke, intinya sudah terlihat ya. Ibu hapus kembali biar bisa digeser ya. Oke, nah untuk yang paragraf eh, 4 ya, kita temukan kata kunci yang menunjukkan kenapa jawabannya yang A untuk soal nomor 4 ya, masih nomor 4, yaitu, nah kata kuncinya apa? Gerak. Nah ini ya, nah pada stetoskop Doppler, nah efek Doppler terjadi ketika gerak, nah gerak organ tubuh ya, gerak organ tubuh memantulkan gelombang bunyi sehingga frekuensi gelombang dan seterusnya. Jadi yang dideteksi itu adalah gerak organ tubuh. Lebih kayak gitu. Nah, silakan ada yang ingin disampaikan. Jadi, Ibu hapus kembali ya. Oke. Nomor 5. Di antara dua pasangan stetoskop berikut, nah tadi ada yang menjawab untuk soal nomor 5 itu ada yang delta, ada lagi, sebentar, ada yang buat terlihat, nah yang delta nih, sebentar, tadi juga yang menjawab, nah ada yang delta, ada yang C, untuk soal nomor berapa nih, oke. Nah, kita bahas ya. Yang paling lengkap memberikan informasi kondisi denyut jantung pasien. Nah, kita salah satunya adalah kita temukan di paragraf 4 ya. Denyut jantung nih. Nah, kita lihat di sini adanya keperluan penelitian dan pendidikan medis mendorong ya pengembangan stetoskop digital yang mampu mengubah sinyal listrik yang mengandung informasi frekuensi dan amplitude gelombang bunyi ya,
yang dipantulkan pasien menjadi sinyal digital. Seperti ini ya. Nah, sinyal ini dapat disimpan di komputer sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran dan penelitiannya dan seterusnya. Oke, sebentar Ibu akan coba pakai ini sama ya berarti. Oke. Nah, jadi eh, salah satu yang Ibu tanda ini stetoskop apa nih? Ya, kita lihat di sini. Oke, berarti ini mengarah ke stetoskop digital ya. Oke, pengembangan stetoskop digital. Oke. Nah, aku coba tandai. Oke, ini dia. Di sini ada stetoskop digital. Ibu tandai. Jadi untuk ini salah satu yang menunjukkan. Nah, di antara A, B, C, D, E mana yang memungkinkan untuk dijadikan jawabannya yang ada stetoskop digital, yaitu ada yang A, ada yang delta ya, A dan delta ya. Oke, kita bahas. Nah, ada yang sepakat dengan delta, kita cek ya. Jadi, tadi apa pertanyaannya? Nah, ini bergeser lagi ya. Nah, Ibu baca dari buku diktat Ibu nih. Yang paling lengkap memberikan informasi kondisi denyut jantung ya. Kayak gitu. Nah, di sini uh, kita lihat ya adanya keperluan dan seterusnya yaitu menunjukkan bahwa stetoskop digital itu mampu mengubah sinyal listrik yang mengandung informasi frekuensi dan amplitude gelombang bunyi yang dipantulkan pasien menjadi sinyal digital dan seterusnya ya. Nah, ini salah satu bukti gitu ya, salah satu bukti stetoskop digital ini lebih lengkap atau paling lengkap dibandingkan stetoskop jenis stetoskop yang lainnya. Secara tersirat seperti itu ya, kalau dibandingkan yang lain. Yang bisa kita eliminasi yang mana? Yaitu yang akustik ya. Yang akustik tadi kan mengandalkan deteksi bunyi. Kalau bunyinya uh, rendah, kayak gitu ya, itu juga akan jadi kendala nih untuk mendeteksi apa yang terjadi dalam tubuh pasien ya. Kayak gitu. Jadi kita eliminasi yang ada akustiknya A sampai C kita eliminasi. Kayak gitu. Nah, jadi jawabannya tepat yang delta. Nah, tepat nih jawaban kalian yang delta. Kenapa? Padahal di situ, oke, berarti, nah, salah satunya adalah fetal ya di situ. Stetoskop fetal. Nah, kata kunci fetal di mana nih? Sini di paragraf 4 ya. Stetoskop fetal yang khusus untuk meriksa jantung janin termasuk jenis stetoskop digital. Oke. Nah, jadi ternyata stetoskop fetal ini bagian dari stetoskop digital ya. Nah, tapi kita cari uh, berarti apa bedanya D dengan E gitu ya. Nah, jadi stetoskop fetal itu spesialisasinya gitu ya untuk mendeteksi jantung janin. Sementara yang ditanyakan apa? Kondisi yang paling lengkap memberikan informasi kondisi denyut jantung pasien. Kayak gitu ya. Jadi kita pilih yang delta. Delta dengan E sama-sama ada apa? Stetoskop elektronik ya. Nah, kenapa kalau gitu kita cari alasan kenapa stetoskop elektronik itu lebih atau paling lengkap juga ya. Oke, di sini nih. Kalau ini dibandingkan dengan akustik terlihat ya stetoskop akustik kan tidak mampu mendeteksi bunyi dengan tingkat bunyi rendah katanya. Oleh karena itu dikembangkan stetoskop elektronik nih yang mampu mengatasi masalah tersebut ya. Nah, stetoskop elektronik adalah stetoskop yang mengubah gelombang bunyi menjadi sinyal listrik, memperkuat amplitude sinyal dan seterusnya ya.
Oke, seperti itu. Walaupun di sini juga ada kekurangan juga, masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Intinya di antara 5 opsi yang ada, stetoskop elektronik dan digital itu dibandingkan yang tentu nih, salah satunya ya yang bisa kita eliminasi adalah yang akustik tadi ya. Kayak gitu. Jadi kita pilih yang delta. Silakan. Buat kalian, buat tandai dulu ya. Oke, yang delta sudah Ibu hapus kembali ya. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Silakan, ada yang ingin disampaikan? Oke, boleh ya. Ada yang izin sholat maghrib nih. Ada yang sudah masuk waktu maghrib ya di wilayah Indonesia Timur. Boleh ya, silakan. Oke, untuk soal nomor 5, Ibu mencobakan di kolom chat 5 jawabannya yang delta. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Oke, kita bahas ya. Ada yang sudah ketemu jawabannya untuk soal nomor, wah, langsung nih. Berapa soal? Langsung 5 jawaban ya. Ada teman kalian langsung menjawab 5 jawaban dari 6 sampai 10 ya. Nah, sebelum dibacakan dari yang 5 jawaban tadi, nah ada yang sepakat tadi dengan yang E juga. Nah, yang tadi yang mengirimkan 5 jawaban langsung, 5 soal ya. Yang E juga setuju. Oke. Nah, di antara kalian nih sepakat dengan yang E untuk soal nomor 6. Kita cek untuk soal nomor 6. Berdasarkan teks nih, bagaimana NLP dapat membantu dalam pembelajaran bahasa? Nah, kita cek untuk soal nomor 6 ini kalian temukan di yang mana? Nih, ada di paragraf 2 ya. Dalam pendidikan, NLP dapat digunakan untuk apa? Memfasilitasi pembelajaran bahasa, yakni peserta didik dapat berinteraksi ya. Oke, Ibu geser dulu. Peserta didik dapat berinteraksi dengan sistem yang secara otomatis memberikan umpan balik tentang tata bahasa, ya, pengucapan, dan pemahaman teks. Kayak gitu. Nah, tepat ya jawaban kalian yang nih. Untuk pertanyaan bagaimana, tandai dulu, bagaimana NLP dapat membantu dalam pembelajaran bahasa ya. Sini kata kuncinya NLP dapat digunakan untuk gitu ya dan seterusnya. Untuk memfasilitasi dan seterusnya, yakni peserta didik dapat berinteraksi ya dan seterusnya. Nah, yang secara otomatis memberikan umpan balik dan seterusnya. Nah, tepat 6 yang E. Kita lanjutkan, Ibu hapus kembali ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Nah, 7 ada yang sepakat dengan C, ada yang milih C. Tadi juga ada yang menjawab yang C. C juga kita bahas ya. Untuk soal nomor 7 ini. Apa potensi utama NLP dalam meningkatkan kualitas pendidikan? Nah, kata kuncinya ada tidak kualitas pendidikan? Oke. Tadi dominasi jawabannya yang C ya. Oke. Yang mencoba jawaban C juga. Potensi utama NLP nih dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, kata kuncinya kualitas pendidikan. Nah, di sini ada apa? Meningkatkan pendidikan ya. Nah, bisa ya. Nah, ada kata kunci apa lagi? Potensi ya. Nah, potensi besar katanya. Nah, secara keseluruhannya katanya nih, NLP mempunyai potensi besar dalam meningkatkan pendidikan. Kayak gitu ya. Dengan dengan aplikasi yang tepat, NLP tidak hanya dapat membantu dalam pembelajaran dan pengajaran, tapi juga dalam menganalisis pembelajaran yang lebih efektif ya.
Nah, kenapa jawabannya itu yang Oke, kenapa jawabannya itu yang C ya? Kita tanda dulu. Betul nih jawaban kalian yang C? Yang C ya, itu memfasilitasi pembelajaran mandiri kayak gitu. Oke. Terus dan analisis pola belajar peserta didik. Kata kuncinya yang terlihat apa? Pola belajar ya. Oke. Kenapa jawabannya memfasilitasi pembelajaran mandiri dan analisis pola belajar peserta didik? Nah, ada kata kunci? Kata kunci pola belajar ya. Oke, terlihat ya di situ. NLP dapat memberikan analisis mengenai apa? Pola belajar peserta didik. Ya, di sini ada tambahan serta hal apa saja yang dibutuhkan oleh guru ya. Nah, kita tandai yang ini. Pola belajar peserta didik. Nah, terus di sini yang mandirinya di mana? Dengan demikian, peserta didik dapat belajar bahasa secara mandiri. Dengan demikian itu, tadi ya, NLP di sini dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran bahasa ya, yakni peserta didik dapat berinteraksi dengan sistem secara otomatis yang memberikan umpan balik ya tentang tata bahasa, pengucapan dan seterusnya. Nah, di situ itu yang menyebabkan apa? Uh, Dampaknya itu peserta didik dapat belajar secara mandiri akhirnya dengan bantuan sistem yang cerdas. Itu alasan kenapa jawabannya yang C dalam konteks soalnya itu apa? Apa potensi utama NLP dalam meningkatkan kualitas pendidikan? Nah, di sini dimunculkan secara keseluruhannya gitu ya. NLP mempunyai potensi besar dari fasilitas yang diberikan gitu ya, manfaat yang ada NLP ini akhirnya berpengaruh pada peningkatan pendidikan, punya potensi dalam meningkatkan pendidikan ya. Itu Ibu hapus kembali ya. Buat jawaban kalian. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Silakan, boleh menunjukkan jawaban kalian. Untuk soal nomor 8 sekarang. Nah, tadi ada yang sudah menjawab yang B ya. Yang lain bagaimana? B juga. Nah, kita bahas nih. Yang lain setuju juga. Oke, yang B juga. Sepakat dengan B, kita bahas nomor 8. Bagaimana? Oke, sebentar. Bagaimana terlihat? Bagaimana perkembangan NLP dapat mengubah metode pengajaran di masa depan? Nah, jawabannya langsung saja tepat nih jawaban kalian yang B ya. Memungkinkan personalisasi pembelajaran berdasarkan kebutuhan individu. Gitu ya, untuk soal nomor 8 ini. Nah, kenapa jawabannya itu? Kita tandai dulu. Bagaimana nih perkembangan NLP dapat mengubah metode pengajaran di masa depan ya? Bisa memungkinkan personalisasi pembelajaran berdasarkan kebutuhan individu. Kalau dilihat di paragraf 2-nya kita cek ya. Dulu. Oke. Personalisasi ya. Mana yang menunjukkan adanya personalisasi ya? Oke. Kalau Ibu lihat kenapa jawabannya yang B? Nah, salah satunya ini ya. Nah, memberikan analisis mengenai pola belajar peserta didik. Tentu antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lainnya uh, berbeda ya, unik masing-masing itu. Nah, jadi di sini salah satu gitu ya, uh, salah satu alasan gitu ya, kenapa jawabannya lebih ke yang memungkinkan personalisasi pembelajaran berdasarkan kebutuhan individu. Nah, dari pola belajar yang
eh, terlihat ya dianalisis oleh NLP ini ya. Nah, ini terlihat masing-masing peserta didik itu kebutuhannya apa saja. Kayak gitu ya. Nah, sudah, silakan ada yang ingin disampaikan. Tepat nih jawaban kalian. Nomor 8 B ya. Oke, tepat. Kita lanjutkan untuk soal nomor 9. Boleh nih jawaban kalian apa? Tadi ada yang menjawab untuk 9 ini yang C, yang lain bagaimana? Nah, ada yang menjawab yang delta, ada yang menjawab yang delta. Kita bahas ya. Berarti ada 2, D dan C. Nah, ada yang sepakat dengan delta, kita bahas. Nomor 9. Oke. Dalam konteks pendidikan, Ibu akan berbesar. Dalam konteks pendidikan, bagaimana NLP dapat mengatasi tantangan pembelajaran yang dipersonalisasi di kelas dengan jumlah siswa yang besar? Antara D dengan C, kalau kita bandingkan, antara D dengan C, Ibu ulang ya, dalam konteks pendidikan, bagaimana NLP dapat mengatasi tantangan pembelajaran yang dipersonalisasi ya di kelas dengan jumlah siswa yang besar. Kayak gitu. Nah, kita cek yang C dulu. Dengan menyederhanakan kurikulum pembelajaran, kalau yang C itu. Kalau yang Delta dengan memberikan umpan balik instan dan analisis pola belajar individu. Nah, dari bahasan yang ada NLP tadi ya, dalam teks tadi, itu lebih yang Delta ya. Jawabannya tepat yang Delta, memberikan umpan balik instan ya. Ada kata kunci umpan balik tadi ya. Keberadaan NLP ini dalam mengatasi tantangan pembelajaran ya. Oke. Selanjutnya apa? Tadi selain memberikan umpan balik instan dan apa? Analisis pola belajar individu ya. Tadi ada kata kunci analisis pola belajar. Kayak gitu. Jadi dapat membantu walaupun dengan jumlah siswa yang besar dalam suatu kelas, lebih dapat dipersonalisasi kebutuhan masing-masing peserta didik itu seperti apa. Tuh, 9 yang delta. Kita lanjutkan untuk soal nomor 10 ya. Oke. Gue hapus dulu ya. Nah, ada yang menjawab yang A, yang lain bagaimana? Oke, tadi juga ada yang sudah menjawab yang A ya. Kita bahas. Nah, ada yang sepakat dengan A juga. A juga kita bahas. Untuk soal nomor berapa? 10 ya. Oke. 10 kita cek. Bagaimana integrasi NLP dengan teknologi virtual reality, misalnya headset, atau augmented reality, misalnya smartphone, dapat mengoptimalkan pengalaman belajar bahasa, khususnya dalam hal interaksi dan pemahaman kontekstual ya. Kita bahas. Nah, Ibu tandai dulu kalau gitu ya. Tepat nih jawabannya yang A. Kita coba bahas kenapa yang A ya. Oke. Apa nih integrasi NLP dengan teknologi virtual reality dan augmented reality? Dalam konteks apa dapat mengoptimalkan pengalaman belajar bahasa ya. Terus di dalamnya ada dalam hal interaksi dan pemahaman kontekstual. Yang A itu apa? Menciptakan simulasi percakapan interaktif dengan umpan balik real time tentang pengucapan dan tata bahasa dalam konteks virtual ya. Nah, tepat ya sesuai ya. Tadi konteksnya di sini ada interaksi nih, berarti percakapan interaktif. Percakapan interaktif. Terus apa lagi? Ada umpan balik ya. Tadi ada kata kunci umpan balik real time. Tentang apa? Pengucapan dan tata bahasa. Tadi juga ada ya. NLP itu seperti apa penjelasannya? Oke. Oke, 10 yang A.
Tepat? Ada eh, yang ingin tanyakan, silakan. Jawab dulu. Oke, untuk soal selanjutnya masih ada waktu ya. Nomor, nah teksnya sudah berbeda nih. Kita cek. Nah, di sini ada karyanya Dewi Lestari ya, teks sastranya, Aroma Karsa. Kita cek soal nomor 11. Gambaran karakter Suma yang sesuai dengan isi bacaan. Ada yang menjawab yang A, ada yang menjawab yang sebentar. Oke, langsung nih ada yang mau dilanjutkan ya. Sebentar. Oke. Nah, ini berapa? Langsung 10. 10 soal sudah dijawab nih oleh salah satu teman kalian. Dari nomor 11 sampai 20 ya. Oke, kita cek nomor 11 tadi ada yang menjawab apa nih? Ada yang B yang Bandung, B juga, B juga. Nah, sebelumnya juga ada yang menjawab yang B ya. Oke, kita bahas untuk soal nomor 11 ya. Oke. Nah, langsung saja nih karena waktu nih. Tinggal berapa menit lagi. Nomor 11 tepat yang B ya. Jawabannya tepat yang B. Bahas. Kenapa gambaran karakter Suma itu yang BB itu apa? Memiliki memiliki pemikiran kritis dan berani menentang keputusan yang dianggap tidak adil. Nah, di situ dalam suatu peristiwa nih ada percakapan Suma dan ibunya ya, kayak gitu. Tergambar ya, kalian sudah baca masing-masing teks dalam teksnya atau boleh kita cek. Akan bisa dulu. Apa tadi B itu memiliki pemikiran kritis dan berani menentang keputusan yang dianggap tidak adil. Kayak gitu ya. Sebentar. Lihat ya di sini. Nah, di sini aku tidak setuju. Gitu ya. Itu salah satu yang menunjukkan bahwa dia berani nih menentang ya. Tentang apa? Katanya tentang merekrut karyawan toko parfum itu, tentang mengikatnya seumur hidup. Semua berkata lantang dan seterusnya ya. Itu menunjukkan seperti di B tadi ya, berani menentang dan seterusnya. Masuk berpikir kritis tadi ya. Oke, 11 yang Bandung. Kita lanjutkan untuk soal 12. Boleh, silakan. Tadi ada yang sudah memunculkan jawabannya. 12 itu ada yang menjawab yang A. Yang lain juga ada yang menjawab yang A. Kita bahas ya. Apa yang ditanyakan untuk soal nomor 12? Pernyataan Nararas yang menunjukkan bahwa ia merasa tindakannya terhadap karyawan toko parfum adalah bentuk kebaikan. Yang mana nih pernyataan yang menunjukkan bahwa ia merasa tindakannya itu merupakan bentuk kebaikan? Nah, Ibu tandai dulu ya, yaitu tepat jawaban kalian yang A nih. Dia akan digaji dengan layak, dia akan diperlakukan dengan manusiawi. Itu yang disampaikan oleh Raras dalam ini Ibu ya. Oke, seperti itu. Nah, ada yang menjawab. Oke, yang delta untuk jawaban nomor berapa nih? Oke, jadi sepakat tidak untuk soal nomor 12 yang A? Ya, pernyataan yang menunjukkan bahwa ia merasa tindakannya, yaitu adalah Raras ya, tokoh ibu, yang merasa tindakannya terhadap karyawan toko parfum adalah bentuk kebaikan. Dia akan digaji dengan layak, dia akan diperlakukan dengan manusiawi. Ada kemungkinan yang lain nggak? Tindakan terhadap karyawannya itu. Oke, kita cek dalam teksnya. Nah, ada. Nah, ini ya. Dia akan digaji dengan layak, dia akan diperlakukan dengan manusiawi.
Aku menolong seseorang untuk punya kehidupan lebih baik, tegas Raras. Apakah itu salah? Nah, itu kata ibu ya, ibu yang bernama Raras ini. Kayak gitu, kita lanjutkan untuk soal selanjutnya. Nomor 13 sekarang. Nah, tadi ada yang menjawab 13 itu yang C, yang lain bagaimana? Kita cek. Nah, ada yang menjawab yang C juga, nomor 13. 13 ya. Berdasarkan bacaan, gambaran tokoh Raras yang tepat itu yang mana? Langsung saja, tepat yang C ya. Jawaban kalian tepat. C itu apa? Seorang ibu yang tegas, memiliki visi besar, dan rela mengambil keputusan ekstrem demi masa depan perusahaan dan orang yang ia anggap berbakat. Itu gambaran tokoh Raras ya. Tegas nih ya, memiliki visi besar, dan rela mengambil keputusan ekstrem. Tadi ya, yang dipermasalahkan tadi itu adalah keputusan dari tokoh ibu tadi ya, seperti itu. Ada lagi yang ingin, silakan ada yang disampaikan? Tepat ya untuk nomor 13 yang C. Ada kemungkinan yang lain? Boleh, kalian sampaikan. Nah, sepakat ya dengan yang C. Kita lanjutkan untuk soal nomor 14. Ibu hapus dulu ya. Nah, Ibu minta waktu kalian dulu. Ini sudah di menit 15 ya. Tapi Ibu uh, minimal 2 soal, maksimal 14. 14. 2 soal lagi ya, 14 dan 15. Oke. Nomor 14, tadi ada yang menjawab yang delta. Yang lain bagaimana? Sepakat dengan delta, terus yang delta kita bahas. 14 tepat nih yang delta. Ya, yang delta. Nah, apa yang menjadi pertanyaan? Alasan Suma menyebut keputusan ibunya sebagai bentuk eksploitasi. Alasannya apa? Nah, karena keputusan mengikat seseorang seumur hidup dianggap tidak manusiawi. Ada ya, tadi kata kunci mengikat seseorang seumur hidup, itu alasan Suma menyebut keputusan ibunya sebagai bentuk eksploitasi. Kita cek dulu sebentar. Nah, ini nih. Jadi ibu merasa berhak mengeksploitasinya, gitu ya. Ini kata-kata dari tokoh aku ya, Suma gitu. Seperti itu ya. Jadi ibu merasa berhak mengeksploitasinya. Ini penyebabnya apa? Seumur hidup tadi ya. Nah, tentang merekrut karyawan toko parfum itu tentang mengikatnya seumur hidup dan seterusnya. Kayak gitu. Ini kan kalau yang di sini, sebelah sini kita punya cukup staff dan seterusnya, pasti mereka pelatihan dan seterusnya. Kita kan kita akan punya tim kuat berkelas internasional. Nah, ini tegas nih ya. Uh, Dia berbeda katanya nih. Nah, intinya adalah jadi ibu berhak, merasa berhak mengeksploitasinya itu arahnya ke yang tadi mengikatnya seumur hidup. Oke, ada yang menjawab untuk nomor 15 yang E. Satu lagi ya. Yang E itu apa? Oke, sebentar ibu akan cek. Nah, tadi juga ada yang menjawab yang E, kita bahas nomor 15 terakhir nih. Tepat ya? 15 yang E. 15 yang E. Untuk pertanyaannya itu apa? Makna tersirat dari pernyataan Suma yaitu itu beda Bu, aku anak ibu. Nah, kenapa yang E? Makna tersiratnya apa? Suma merasa perlakuan yang diberikan ibunya padanya memang seharusnya dilakukan kepada anak sendiri, bukan ke orang luar. Ya, makna tersirat dari itu beda Bu, aku anak ibu kayak itu ya. Ya, 15 yang E. Tepat. Oke, ada yang ingin disampaikan sebelum Ibu akhiri? Boleh. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini sampai nomor 15 dulu ya.